ada bersama-sama dengan kita. Kita akan kembali memasuki hari yang baru dengan terlebih dahulu meninggikan nama Tuhan dan mengagungkan nama Tuhan. Dan kita juga akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun langkah kita di sepanjang hari ini. Sebelum itu mari kita berdoa, kita teduhkan hati kita. Tuhan, Engkaulah kekuatan kami, mazmur kami, puji-pujian kami dalam segala langkah hidup kami ya Tuhan. Engkau yang menyediakan segalanya bagi kami. Kami memasuki hari yang baru dengan ucapan syukur karena Engkau memegang tangan kami. Kami hendak mengagungkan nama-Mu Tuhan pagi hari ini dengan segenap hati kami. Terimalah pujian kami, biarlah nama-Mu diberkati dan ditinggikan sampai selama-lamanya. Haleluya. Engkau Tuhan yang hadir dimanapun kami berada. Di saat hati kami terbuka merindukan Engkau, maka Engkau bertahta di atas pujian kami. Kami akan sembah Engkau Raja di atas segala raja. Hadirat-Mu kami akan rasakan saat ini. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami rindukan Engkau lebih lagi. Biarlah pujian kami menyukakan hati-Mu, berkenan di hadirat-Mu. Kami rasakan Engkau ada Tuhan. Haleluya. Glory, glory. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu,
nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kami sembah Yesus Tuhan, kami tinggikan nama-Mu kudus, kudus. Kami datang dengan segenap hati, memasyurkan Engkau Yesus Tuhan, Allah yang setia, yang menyertai kami, Allah yang memberikan kekuatan bagi setiap langkah kami. Oh, haleluya. Yesus, Kau baik, sungguh baik, teramat baik. Tiada berkesudahan kasih-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu setiap pagi. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Hari yang baru yang Kau beri, hari yang penuh berkat-berkat ilahi, sebab Kau yang menganugerahkan bagi kami. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih. Oh, Engkaulah pujian kami Tuhan. Tiada yang diingini selain Engkau di hidup kami. Kami mau menikmati Kau lebih dalam lagi, ya Yesus Tuhan. Haleluya. Terpujilah, terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Engkau melawat kami, Engkau melawat kami. Terima kasih. Kami rindu lebih lagi, kami rindu lebih lagi. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Oh, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku rindu Kau lebih dari
Umat percaya dimanapun Anda berada, kiranya kita seperti Raja Daud yang menyampaikan permohonan yang luar biasa kepada Tuhan, di mana dia berkata, satu hal yang kuinginkan di dalam Tuhan, yaitu menikmati bait-Nya seumur hidupnya. Biarlah hari ini, di hari yang Tuhan jadikan bagi kita menginginkan menikmati Tuhan senantiasa, sekalipun terjadi banyak hal di sekitar kita, tetapi itu tidak kita biarkan untuk mengganggu kita, untuk mempengaruhi kita, agar kita tidak bisa menikmati hadirat Tuhan. Tuhan hadir dimanapun umat-Nya merindukannya. Tuhan ada di hati kita, dan kalau Tuhan ada di hati kita, tidak mungkin Dia tidak memberkati kita. Untuk itu umat percaya, tetap bersemangat di dalam Tuhan, dan nantikanlah pertolongannya. Dia Tuhan yang bekerja indah pada waktunya. Kita berbicara mengenai promosi Tuhan. Sekali lagi mungkin ada di antara kita bertanya bahwa apakah bisa di situasi yang seperti ini ada promosi dari Tuhan? Apakah bisa aku ada dalam posisi di mana aku adalah kaum yang kecil? Apakah bisa orang memperhatikan diriku dan kemudian aku mengalami peninggian di dalam kehidupanku? Di dalam Alkitab kita penuh peristiwa kemustahilan yang bagi logika kita tidaklah mungkin terjadi, umat percaya. Daniel adalah seorang yang mengalami peninggian Tuhan. Dia menjadi orang yang besar, dia menjabat jabatan yang tinggi di negara di mana dia bukan penduduknya, bahkan dia tawanan di sana. Esther menjadi seorang ratu. Dia bukan siapa-siapa. Dia mungkin hanya perempuan biasa. Tetapi karena peninggian Tuhan, karena penyertaan Tuhan, Esther bisa menjadi seorang ratu di tempat yang tidak disangka-sangka. Kalau mereka bisa mengalami demikian, maka umat percaya yang diberkati Tuhan, kita pun dapat mengalaminya. Pada episode yang lalu, kita belajar bahwa ada 3 hal yang Tuhan ajarkan menurut kitab Ulangan pasalnya yang ke-28 ayatnya yang pertama, di mana Alkitab berkata, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Jadi kita belajar bahwa ada 3 hal dari ayat itu, dan yang pertama kita sudah bahas pada episode yang lalu, bahwa kita harus mendengar baik-baik. Lalu yang kedua, umat percaya, bagaimana caranya supaya Anda dan saya, kita semua mendapatkan peninggian atau promosi dari Tuhan. Maka dari firman Tuhan tadi kita mendapatkan bahwa kita harus melakukan perintah-Nya dengan setia. Anak-anak Tuhan akan berjalan dalam tuntunan Tuhan. Apapun yang dia akan kerjakan, maka anak-anak Tuhan akan selalu melibatkan Tuhan. Kita akan bertanya, Tuhan, aku harus melakukan apa? Tuhan, aku harus berjalan ke arah mana? Aku bertindak seperti apa? Jadi kalau hari ini Anda bekerja, entah mungkin Anda hadir di kantor Anda atau Anda bekerja dari rumah, awali dalam doa dan tanya, Tuhan, aku harus kerjakan yang mana terlebih dahulu? Dan berikan aku hikmat untuk mengerjakannya. Saya percaya, umat percaya, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup, yang nyata, yang akan menuntun langkah-langkah kita sesuai kehendak-Nya. Dan kalau Tuhan sudah memberikan arahannya, dan kita yakin sungguh itu adalah arahan Tuhan, maka untuk mendapatkan peninggian dari Tuhan, Alkitab mengajarkan kepada kita
lakukan perintahnya dengan setia. Penekanannya ada di kata setia. Jadi kita tidak boleh main-main, kita tidak boleh sembarangan, kita tidak boleh asal-asal ketika melakukan perintah Tuhan, tetapi melakukan perintahnya dengan setia. Setia itu artinya tetap, bertahan, teguh, tidak goyah, dan tidak menyerah. Hidup ini kadang kita harus berhadapan dengan tekanan. Dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Ketika kita melangkah ingin meraih janji Tuhan, seringkali kita berhadapan dengan tantangan, dengan masalah. Mungkin ketika kita mengerjakan sesuatu, ada orang yang merendahkan kita. Ada orang yang menghina kita. Atau mungkin kemudian pekerjaan kita dipandang selalu salah, dianggap tidak selalu baik. Tetapi umat percaya Alkitab katakan, tetap setia, teguh, bertahan, jangan menyerah. Mungkin kita sudah berkata, Tuhan, saya sudah lakukan banyak hal. Saya ingin janji Tuhan tergenapi. Tapi orang-orang di sekitar saya tidak mendukung saya. Orang-orang di sekitar saya mencemoohkan saya, mematahkan semangat saya. Umat yang setia, orang yang setia adalah orang yang tidak menyerah. Atau ketika kita mengerjakan sesuatu, tiba-tiba kita menemukan jalan buntu, kita tidak tahu bagaimana melanjutkan pekerjaan ini, kita tidak tahu bagaimana mengerjakan rumus-rumus ini, atau bagaimana menyelesaikan proyek ini. Jangan menyerah, tekuni saja, lanjutkan, terus minta hikmat Tuhan, setia. Mungkin kita sudah berlama-lama mengerjakan sesuatu, menanti sesuatu, dan kemudian kita lihat hasilnya begini-begini aja. Hasilnya tidak ada progres. Tidak ada sesuatu yang tampaknya luar biasa. Sekali lagi umat percaya, ingat tadi kita berkata, kalau kita yakin jalan yang sedang kita jalani adalah dari Tuhan adanya, mari setia. Mari setia. Mari setia. Firman Tuhan berkata dari Mazmur 37. Kita lihat ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Cukup panjang ya. Saya ingin memilah, memotong begitu ya, tetapi rasanya kita harus membacanya ke semuanya ayat-ayat ini. Mulai dari ayat 1 berkata seperti ini. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukan yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Kita sering berkata, Tuhan, aku sudah mengerjakan ini, itu, dan sudah banyak waktu yang kulewati untuk mengerjakan ini. Sementara ada orang yang baru kemarin mengerjakan apa yang dia kerjakan, bahkan dia kerjakannya dengan sembarangan, tidak dengan segenap hati, bahkan dia lakukan dengan kecurangan, tetapi hari ini dia sudah mendapatkan promosi.
Hari ini dia sudah mendapatkan hasil yang luar biasa. Umat percaya, ingat tadi Alkitab katakan, jangan iri sama orang yang berbuat jahat. Jangan terpengaruh dengan hasil yang orang kerjakan. Karena itu bagian mereka, itu kehidupan mereka. Kita punya jalan kepada Tuhan, kita punya proses tersendiri dengan Tuhan, kita punya pengalaman sendiri yang nanti akan kita tuai bersama dengan Tuhan. Bagian kita adalah seperti yang tadi Alkitab katakan, diamlah di negeri dan berlakulah setia, kerjakan saja apa yang ada di tangan kita. Jangan menyerah. Kita tidak pernah tahu kapan datang waktunya, mungkin esok promosi itu datang, mungkin sebentar lagi. Tetapi apa jadinya kalau hari ini kita memutuskan untuk berhenti? Saya sudah gak tahan sama pasangan saya gak tahan dengan perilakunya. Saya sudah berdoa, bertahun-tahun saya berdoa untuk pasangan saya. Dan apa yang terjadi, dia makin tidak karu-karuan. Setia, tetap kerjakan yang sudah kita kerjakan. Siapa tahu esok hari pasanganmu datang dan bertobat di hadapan Tuhan. Tuhan, pimpinanku gak pernah lihat kerjaku. Aku sudah putus asa. Malah orang-orang mencibir dan lain sebagainya. Tetap kerjakan, jangan menyerah. Lakukan dengan setia. Maka Alkitab tadi katakan, Tuhan akan memunculkan kebenaran kita seperti siang dan hak kita di dalam kehidupan ini. Untuk itu mari umat percaya, orang yang akan mendapatkan promosi dari Tuhan adalah orang yang tangguh, orang yang mampu bertahan, orang yang setia. Kerjakan apa yang hari ini kita ingin kerjakan di dalam Tuhan, yang Tuhan percayakan. Lakukan terus dengan segenap hati dan dengan yang terbaik. Dan nantikanlah terus pertolongan Tuhan dan waktunya Tuhan. Dia Tuhan yang tidak pernah terlambat dan lalai untuk menggenapi janjinya. Mari umat percaya dimanapun Anda berada, tetap setia, tetap setia. Karena kita akan melihat mujizat Tuhan itu nyata bagi orang yang setia dan percaya kepadanya. Karena apa yang kita lakukan untuk Tuhan, maka biarlah fokus kita hanya kepada Tuhan. Apa yang kita lakukan jerilelah kita tidak akan sia-sia. Dari Tuhanlah peninggian kita. Dari Tuhanlah anugerah dan berkat kita. Sekalipun mungkin hanya segelintir orang yang menikmati hasil pekerjaan kita. Tapi itu pun kita harus maknai bahwa apa yang kita lakukan tidak sia-sia. Tetap semangat, Tuhan yang menyertai kita. Kita satu dalam doa. Berikan kami kekuatan dan penghiburan di tengah-tengah aktivitas yang sedang kami kerjakan Tuhan. Kadang kami mulai merasa bosan, kadang kami mulai memikirkan bagaimana nantinya dan apa hasilnya. Bapa di surga, biarlah kami memandang kepada Engkau, karena apa yang kami kerjakan adalah semuanya untuk Tuhan. Jadi ajar kami tidak terpengaruh dengan apa yang ada di sekitar kami. Tapi kami tetap memandang Engkau dan melakukan apa yang Kau percayakan di tangan kami dengan setia. Karena kami percaya jerilelah kami tidak akan sia-sia. Tuhan, Kau berkati umat percaya yang hari ini mungkin ada di antara mereka yang sedang putus asa karena merasa mungkin pekerjaannya sia-sia. Mungkin ada di antara umat percaya yang mulai goyah dengan doanya karena dia lihat situasi tidak ada perubahan. Tuhan Yesus, kuatkan setiap hati. Kuatkan setiap hati. Biarlah kami punya keyakinan untuk terus melangkah. Sekalipun hasilnya belum tampak. Sekalipun berkatnya belum terlihat. Tapi kami percaya Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Mereka yang lagi berdoa, biarlah terus semangat berdoa sampai mereka mendapatkan jawaban doa.
mereka yang bekerja terus dengan yang terbaik melakukan apa yang mereka kerjakan dengan hikmat yang datang dari Tuhan. Sampai mereka lihat peninggian Tuhan terjadi. Terima kasih Bapa. Ajarkan kami setia. Ajar kami setia dengan landasan iman percaya bahwa Tuhan akan bekerja indah pada waktunya. Terima kasih Bapa. Diberkatilah umat-Mu dimanapun mereka berada. Pekerjaan mereka, usaha, keluarga, pelayanan, semuanya ada di dalam berkat Tuhan. Bagi mereka yang mungkin saat ini mengalami kelemahan tubuh Tuhan, aku berdoa di dalam nama Yesus. Jamah Tuhan, jamah Tuhan. Biarlah ada kesembuhan ilahi bagi setiap mereka yang mengalami keterbatasan kesehatan. Bagi mereka yang merindukan pekerjaan, Tuhan aku berdoa. Biarkan berikan mereka ketekunan Tuhan atau bahkan memberikan ide-ide baru. Supaya mereka bisa menemukan apa yang mereka bisa kerjakan dan itu akan memberkati kehidupan mereka. Tuhan bukakan pintu-pintu yang mungkin bahkan tidak pernah terpikirkan, tapi Kau bukakan bagi mereka yang mencari pekerjaan. Tuhan yang merindukan keturunan Bapa, aku berdoa biarlah Engkau jamah setiap kandungan dari umat percaya dalam nama Yesus. Keturunan ilahi ada di dalam kandungan mereka. Mereka memiliki keturunan di dalam Engkau. Mereka yang rindu akan pasangan hidup, biarlah mereka terus ada di dalam perintah-perintah Tuhan, arahan Tuhan, sehingga mereka akan berjumpa dengan pasangan hidup yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bawa seluruh kehidupan kami, pergumulan tantangan kami, bahkan mungkin ada hal-hal baru yang akan kami kerjakan, kami terus libatkan Tuhan dalam segala perkara. Kami percaya yang baik akan datang adanya. Diberkatilah bangsa dan negara kami. Tuhan berkati para pemimpin dari pusat sampai daerah dengan segala hal yang mereka sedang kerjakan, selesaikan. Tuhan, kami tetap berdoa bagi bangsa kami dan kami berkata bahwa tangan-Mu tetap menopang Indonesia. Berkat atas Indonesia, shalom atas Indonesia. Gereja-gereja Tuhan Kau berkati untuk tetap menjadi terang dan garam di tengah-tengah bumi ini. Terima kasih Bapa, kami siap melangkah bersama dengan Engkau. Kami dikuatkan oleh karena Roh-Mu dan kami tetap setia dengan apa yang Kau perintahkan, apa yang Kau percayakan sampai waktunya kelak. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Shalom umat percaya. Kami berterima kasih bahwa Anda telah bergabung dalam program ini dan terus berharap untuk bisa bersama-sama mengikuti setiap program yang kami tayangkan. Jangan lupa supaya Anda terus bisa mengikuti setiap video yang ada untuk subscribe, like, atau menyampaikan komen di kolom yang ada. Karena itu semuanya akan berarti dan pastinya akan memberkati kita semua. Jika Anda ingin mengetahui kegiatan-kegiatan kami lainnya, Anda bisa menghubungi nomor hotline yang tertera di deskripsi dan kami mengajak Anda sekalian untuk senantiasa bersekutu memuliakan Tuhan agar hidup ini diberkati, hidup ini jadi berkat dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati.